Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah pelatih Anzai berhasil membangkitkan kembali semangat juang para pemain Shohoku yang sempat jatuh, kini mental para pemain Shohoku kembali berkobar. Meski penonton sepenuhnya mendukung tim Sano, namun dengan tekad dan mental baja yang terpatri dalam tubuh masing-masing pemain Shohoku, mereka tidak gentar menantang sang juara bertahan. Bahkan saking bersemangatnya, para pemain Shohoku menyebut mereka sendiri sebagai anak nakal saat menantang sang juara bertahan, tim Sano. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Lapangan bergemuruh. Sorakan mengguncang tribun, meneriakkan nama-nama pemain Sanoh dengan penuh semangat. Suara mereka berpadu, membentuk gelombang dukungan yang menggetarkan seluruh stadion. Di tengah lapangan, para pemain Sanoh melakukan pemanasan dengan penuh percaya diri, langkah-langkah mereka tegap, gerakan mereka tajam, seolah kemenangan sudah digenggam sejak awal. Di sisi lain, Shohoku bersiap dalam suasana yang berbeda. Riuhnya suara pendukung Sanoh menenggelamkan suara dukungan bagi mereka. Namun, di tengah dominasi itu, satu suara meledak menembus kebisingan, keras, lantang, memekakkan telinga, menyebut nama Shohoku. Satoru, salah satu pemain cadangan, berteriak sekuat tenaga. Suaranya menghantam udara seperti guntur yang mendadak meledak di tengah keramaian. Yasuda, Ishii, dan Shiozaki tersentak, menoleh dengan wajah terkejut. Bahkan penonton di tribun melirik ke arah mereka, sebagian mulai saling berbisik, Shohoku yang tadinya nyaris tak terdengar, kini mulai menarik perhatian. Ayako, menyadari dampaknya, mengisyaratkan agar Satoru terus berteriak. Yasuda sempat memprotes, tapi Satoru hanya menyeringai percaya diri. Usahanya ini bukan sekadar teriakan, melainkan untuk mengurangi tekanan besar pada tim Shohoku. Sementara itu, di kubu Sano, pemanasan mereka semakin mantap. Sorakan pendukung yang mendominasi stadion membungkus mereka dengan aura keunggulan. Wajah-wajah mereka penuh keyakinan, tubuh mereka bergerak ringan tanpa beban, seolah Shohoku bukan ancaman, hanya bayangan samar di tepi ambisi mereka. Ketiga pemain Shohoku itu melirik ke arah lawan. Kepercayaan diri Sanoh terasa begitu nyata, begitu kuat, seakan mereka sudah memastikan kemenangan sebelum pertandingan dimulai. Wajah-wajah para pemain Sanoh terlihat begitu bersemangat, dan sangat percaya diri timnya akan mampu mengalahkan tim Shohoku. Tiga pemain Shohoku berdiri tegak sembari menoleh ke arah pemain Sanoh, menyadari tekanan yang mencekik tim mereka. Sanoh bukan sekadar lawan yang harus ditaklukkan dengan fisik, mereka adalah gunung yang menjulang tinggi, menguji ketahanan mental setiap pemain Shohoku. Ketiga pemain itu tahu betul, secara fisik dan skill, dirinya tidak akan mampu membantu Shohoku melawan Sanoh. Tak ada yang bisa menyangkal akan superioritas lawan yang begitu tinggi. Namun, jika ada satu hal yang masih bisa mereka lakukan, itu adalah membangkitkan semangat para pemain Shohoku. Mereka harus menjadi nyala api yang mengingatkan tim Shohoku bahwa meskipun kecil, masih ada secercah dukungan yang menginginkan kemenangan mereka. Di sisi lain lapangan, mata para pemain Shohoku menatap tajam, tak ada rasa gentar sedikit pun. Hanya tekad membara yang memenuhi dada mereka. Akagi berdiri kokoh, sorot matanya tajam seperti tombak. Baginya, Sanoh tak akan diberi celah sedikit pun untuk menang. Dia adalah benteng terakhir yang akan menghadang setiap gelombang serangan Sanoh. Miyagi, dengan napas memburu, merasa tubuhnya dipenuhi bara semangat. Ia tidak lagi melihat tinggi badannya sebagai kelemahan, justru itu adalah senjata. Kecepatannya akan menjadi racun bagi Sanoh. Mitsui, di puncak kepercayaan dirinya, tak ragu bahwa dirinya adalah ancaman paling berbahaya bagi lawan. Setiap lemparannya bisa mengubah jalannya pertandingan. Di benaknya, hanya ada satu tujuan, mengoyak pertahanan Sanoh. Sementara itu, Rukawa tetap dalam diamnya, menatap lurus ke arah lawan. Tak perlu kata-kata, tak perlu ekspresi berlebihan. Dalam dirinya, hanya ada satu tekad, menjadi pemain terbaik dan membawa Shohoku menuju babak selanjutnya.
Namun, di sisi lain, Sakuragi berdiri dengan wajah geram. Sorak-sorai penonton yang mendukung Sanoh menggema di seluruh stadion, menusuk harga dirinya. Mereka menganggap Shohoku bukan ancaman, seolah Shohoku hanyalah batu kerikil di jalan mulus Sanoh menuju kemenangan. Amarahnya meledak, namun sebelum sepenuhnya menguasainya, Kogure datang menghampiri. Dengan ketenangan khasnya, Kogure mengingatkan Sakuragi agar jangan terlalu memperhatikan lawan. Sebelum pertandingan dimulai, setiap lawan selalu terlihat luar biasa kuat. Meski dalam hatinya, Kogure pun tak bisa memungkiri betapa mengerikannya tim Sanoh. Sementara itu, di kubu Sanoh, suasana mulai memanas. Kawata menepuk-nepuk pipinya, mencoba membangkitkan semangat yang masih tertidur. Namun, seketika, sesuatu yang tak biasa terjadi di lapangan. Sakuragi, tanpa ragu, tanpa gentar, melangkah ke arah tim Sanoh. Dengan percaya diri yang nyaris gila, dia langsung bergabung dalam sesi pemanasan lawan. Mata Kogure melebar, terperangah melihat tindakan Sakuragi. Bertanya-tanya apa yang ada di kepala orang ini. Para pemain Sanoh pun terdiam, menatap Sakuragi dengan ekspresi bingung. Namun, sedikitpun Sakuragi tak menunjukkan kepeduliannya. Dia meraih sebuah bola, lalu melemparkannya ke salah satu pemain Sanoh. Bola itu ditangkap, tapi si pemain hanya berdiri mematung, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dan tiba-tiba, Sakuragi melesat cepat, berlari ke arahnya. Mata pemain Sanoh membelalak, kebingungan makin menumpuk di wajahnya. Sakuragi semakin dekat dengan wajahnya yang geram. Tanpa ragu, dengan penuh keberanian, dia mengulurkan tangannya, menuntut sesuatu yang tak terduga, meminta lawannya mengumpan bola. Di tengah kepanikan yang menyelimuti pemain Sanoh, sepasang tangan kasar dan penuh tekad menerjang seperti petir. Sakuragi merebut bola secepat kilat, seolah mencuri waktu dari genggaman lawan. Sesaat, kebingungan terpahat di wajah mereka, namun terlambat. Dengan langkah penuh daya, Sakuragi melesat ke arah ring. Napasnya memburu, namun tubuhnya tegak, membawa bola seperti seorang prajurit membawa bendera kemenangan. 3 bintang Sanoh berdiri tegak, mata mereka tak berkedip menyaksikan dengan penuh keseriusan, menanti kesalahan. Mereka mengenal Sakuragi sebagai badut lapangan, raja blunder yang kerap menjadi bahan tawa. Dalam hati, mereka menunggu momen kekonyolan Sakuragi terulang kembali seperti sebelumnya. Namun kali ini hasilnya ternyata berbeda. Di sisi lain, tubuh Kogure membeku, mata terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Di wilayah terlarang para raksasa Sanoh, di tempat yang seharusnya mustahil bagi pemain seperti Sakuragi, ia justru melayang. Sakuragi mencoba menarik perhatian para pemain Sanoh. Tubuhnya terangkat, seperti menantang gravitasi. Otot-ototnya menegang, dan di puncak ketinggiannya, tangan itu, yang menggenggam bola dengan kepastian mutlak, diangkat tinggi ke udara. Lalu datanglah hantaman itu, saat bola menghujam ring dengan daya yang bukan hanya melampaui harapan, tapi juga meluluhlantakkan segalanya. Ring bergetar, tiangnya bergetar, bahkan udara di sekitar pun seolah tersedot dalam badai keagungan. Denting besi ring masih bergema ketika tubuh Sakuragi tergantung di sana. Satu tangan kokoh mencengkeram besi, seolah menegaskan bahwa Shohoku masih berdiri tegak di hadapan raksasa Sanoh. Di sudut lapangan, Kogure membelalakkan mata, kacamata nyaris melorot dari hidungnya. Tak percaya, itu bukan sekadar dang, itu pernyataan perang. Para pemain Sanoh terdiam seketika. Wajah mereka menyiratkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka telah memandang rendah anak merah ini, mengira dia sekadar pemain kasar tanpa teknik. Namun kini, mereka baru sadar, mereka telah salah besar. Di bawah ring, Akagi menatap Sakuragi dengan tatapan berbeda. Ini bukan sekadar kehebohan seorang pemula yang beruntung, ini adalah loncatan pesat dalam permainan seorang pemain yang dulu hanya dianggap badut lapangan. Akagi tak bisa menahan rasa kagumnya. Sakuragi telah berkembang, dan sekarang, ia adalah ancaman nyata. Di bangku cadangan, 3 pemain Shohoku yang sejak tadi berseru tanpa henti kini membelalakkan matanya, oleh keterkejutan yang memenuhi dada mereka. Namun, detik berikutnya, mereka kembali berteriak, kali ini lebih lantang, lebih liar. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Shohoku, yang dianggap remeh, baru saja memberikan terapi kejut kepada Sanoh, tepat di depan mata semua orang. Sementara itu, tribun penonton yang sebelumnya riuh dengan sorakan pendukung Sanoh mendadak hening. Seolah tak percaya,
mata mereka terpaku pada sosok Sakuragi yang masih menggantung di ring. Sebaliknya, geng Sakuragi tersentak. Mereka tahu dia gila, tapi ini di luar dugaan. Geng Sakuragi menilai aksi Sakuragi terlalu nekat dan terlalu berani. Namun tak bisa disangkal, Sakuragi telah menampar kesombongan Sanoh dengan aksi yang begitu provokatif. Lalu, perlahan, Sakuragi melepaskan genggamannya dari ring. Tubuhnya melayang turun, sepatu merahnya mendarat dengan mantap di lantai kayu lapangan. Sejenak, keheningan masih menyelimuti arena. Kemudian, ledakan sorak-sorai mengguncang tribun. Gelombang suara menerpa lapangan, memuji aksi luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Tapi tidak semua terpukau. Seorang reporter di belakang ring mengangkat alis, jelas-jelas tidak terkesan. Bertanya dengan nada protes, mengatakan ini bukan di area Shohoku. Protes kecil yang tenggelam dalam lautan sorakan penonton. Di sisi lain, dua pencari bakat dari Universitas Shintai tetap diam, mata mereka tak berkedip menatap pemuda berambut merah itu. Liar, hanya itu yang mereka katakan, tapi bukan dengan nada meremehkan. Ada sesuatu dalam suara mereka, sesuatu yang mengisyaratkan bahwa mereka tahu Sakuragi bukan pemain biasa. Sementara itu, di bangku Sanoh, Nobunaga menggertakkan giginya. Entah karena iri atau benar-benar tersinggung, wajahnya mengeras. Sakuragi baru saja menancapkan benderanya di wilayah Sanoh dengan cara yang paling menyinggung, dengan sebuah dunk yang tak terbantahkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sakuragi menundukkan tubuhnya sedikit, lalu dengan satu tangan, ia mengambil bola dengan mudah, seolah hanya mengambil bola tenis. Senyum tipis terbentuk di bibirnya, mencerminkan kepuasan dalam hatinya. Ia telah mengguncang mental para pemain Sanoh, sekaligus mengubah atmosfer pertandingan ini. Shohoku bukan sekadar tim underdog, tetapi Shohoku adalah ancaman. Kemudian, dengan kepercayaan diri yang begitu khas, Sakuragi membalikkan tubuhnya, matanya menatap langsung ke arah para pemain Sanoh. Wajahnya penuh semangat, dan dengan nada penuh keyakinan, ia menyampaikan pesan yang begitu menohok, bahwa aksinya adalah ucapan salam. Sakuragi memegang bola erat di tangannya, matanya menatap tajam ke arah tim Sanoh. Dalam satu gerakan tiba-tiba, bola itu melayang, dilempar ke arah Kawata. Sebuah aksi yang lebih dari sekadar operan, itu adalah pernyataan sebagai tantangan terbuka. Sakuragi berdiri tegap, dadanya membusung dengan sikapnya yang penuh percaya diri, bahkan sedikit meremehkan. Ia menatap pemain Sanoh satu persatu, seolah menantang mereka untuk melakukan hal yang sama. Mitsui dan Miyagi, yang sudah terbiasa dengan bahasa jalanan dan insting berandalan, segera menangkap maksud tersembunyi dalam aksi itu. Mata mereka menyipit, menatap lawan dengan senyum tipis yang penuh arti. Tanpa menunggu reaksi, Sakuragi membalikkan badan. Langkahnya mantap, meninggalkan para pemain Sanoh dan menghampiri Miyagi serta Mitsui. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan, melakukan tos dengan mereka berdua. Isyarat kemenangan sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Sanoh hanya terdiam, menganggap provokasi ini bukan sekadar gertakan biasa. Ini adalah pernyataan dominasi yang menohok langsung ke ego mereka. Tapi Sakuragi belum selesai. Bersama Miyagi dan Mitsui, ia mulai menggerakkan tubuhnya dalam tarian khas, goyang duyu, yang begitu mencolok dan mengundang kemarahan. Sebuah tarian ejekan yang tak bisa diabaikan para pemain Sanoh. Kawata menatap Sakuragi dengan rahang mengatuk. Amarah membara dalam dirinya, tapi ia masih mampu mengendalikan emosi yang mendidih. Tidak ada balasan, ketiga pemain Shohoku yang berandalan itu justru membalikkan badan dan pergi, meninggalkan Sanoh dengan bara yang siap meledak. Dari tribun, suara geng Sakuragi meledak, memuji aksi provokatif itu dengan sorakan penuh semangat. Riuhnya seakan menyiramkan bensin ke dalam kobaran api kemarahan Sanoh. Sawakita, yang sejak awal menahan diri, kini tak bisa lagi berdiam. Dengan rahang mengeras, ia menoleh ke arah Kawata, gumaman pendek keluar dari bibirnya, mengatakan untuk membalas ucapan salam Shohoku. Dengan ekspresi dingin, Kawata melempar bola ke depan Sawakita, seolah menyetujui usul Sawakita. Tiba-tiba, bola sudah ada di hadapan Kogure dan Sakuragi. Keduanya terperanjat, tak sempat membaca niat tersembunyi dari Sanoh. Sementara itu, di sisi lain, Sawakita merendahkan tubuhnya sedikit, sebuah postur khas sebelum ia meledak dengan kecepatan penuh. Lalu, seperti kilatan petir, ia melesat, dan dalam sekejap, Sakuragi dan Kogure hanya bisa melihat bayangannya melewati mereka. Sawakita berlari,
Bola menempel di tangannya seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Matanya penuh determinasi. Satu tujuan terpatri di benaknya, membalas ejekan itu dengan cara yang tak akan pernah dilupakan oleh Shohoku. Sawakita melompat tinggi, tubuhnya melayang di udara dengan keanggunan yang hampir mustahil. Bola tergenggam erat di tangannya, gerakannya mencerminkan teknik sempurna, nyaris seperti bayangan aksi Sakuragi sebelumnya. Tatapannya tajam, penuh determinasi. Ini bukan sekadar dang, ini jawaban, ini pernyataan. Di bawahnya, Sakuragi dan rekan-rekannya terpaku. Mata mereka mengikuti sosok Sawakita yang seakan melayang menuju ring Shohoku, siap untuk menghujam bola dengan kekuatan yang tak terbendung. Detik terasa melambat, dan udara di dalam arena seolah tertahan, menunggu momen klimaks dari aksi spektakuler ini. Namun, tiba-tiba, dua bola lain melesat dari arah yang tak terduga, menghantam bola di tangan Sawakita tepat saat ia bersiap menyelesaikan aksinya. Matanya membelalak, keterkejutan membekukan tubuhnya sejenak. Benturan keras terjadi di udara, dan keseimbangannya terguncang. Sawakita kehilangan kendali, seolah gravitasinya direnggut paksa. Dan dalam hitungan sepersekian detik, ia jatuh dengan keras ke lantai. Suara tubuhnya menghantam kayu lapangan menggema di seluruh arena. Wajahnya meringis, menahan sakit yang menyengat. Di sisi Sanoh, Kawata dan Fukatsu terdiam membatu. Kebingungan tergambar jelas di wajah mereka. Bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Mereka tidak mengerti. Tak ada seorang pun yang menyangka aksi dan sempurna Sawakita bisa digagalkan dengan cara seperti itu. Sawakita mengerjapkan matanya, napasnya masih tersengal saat ia mengangkat kepalanya. Lalu, ia melihatnya, dua sosok yang berdiri tegap, tanpa sedikit pun rasa bersalah, Rukawa dan Akagi. Mereka adalah dalang di balik kekacauan ini. Dengan penuh perhitungan, keduanya melempar bola ke arah ring hanya untuk mengacaukan aksi Sawakita. Itu bukan suatu kebetulan, melainkan sebuah strategi. Wajah-wajah Shohoku lainnya menegang. Kogure, yang menyaksikan kejadian ini dari sisi lapangan, mengembuskan napas berat. Kecemasan tergambar jelas di raut wajahnya. Ia tahu betul bahwa ketegangan seperti ini bisa saja memicu hal yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih liar dari sekadar permainan bola basket. Dan di tengah atmosfer yang semakin panas, suara lantang dari perangkat pertandingan menggema di seluruh arena. Pertandingan antara Shohoku melawan Sanoh akan segera dimulai. Kedua tim mulai melangkah ke tengah lapangan. Tatapan mereka saling bertemu, tajam dan penuh intimidasi. Tak ada senyuman, tak ada basa-basi. Ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa. Ini adalah perang kehormatan. Di bangku cadangan, Kogure duduk dengan rahang mengatup rapat, sementara Ayako duduk dengan clipboard di tangan, matanya penuh kewaspadaan. Di samping mereka, pelatih Hanzai tetap tenang, tapi sorot matanya tajam, mengamati satu persatu pemainnya yang bersiap menghadapi laga paling menegangkan dalam hidup mereka. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.